Tamara berkata, aku yang menyuruh Astina untuk membawamu ke KTV dan menyelundupkan sabu-sabu ke dalam minumanmu. Kemudian, Shanks akan menyuruh sekretaris hukum kota pergi ke KTV untuk melakukan pemeriksaan mendadak dan memindai obat-obatan. Setelah kalian meminum bir yang mengandung sabu-sabu, kalian pun tertangkap. Selain itu, di bawah naungan Shanks ada sebuah perusahaan hiburan. Dia mengatur agar reporter perusahaan menyergap tempat kejadian. Setelah kalian tertangkap, wartawan akan menyiarkan berita itu sesegera mungkin. Di saat itu Astina juga akan mengaku kepada media bahwa kehidupan pribadimu bermasalah, kau berselingkuh, dan demi mendapatkan uang untuk mengonsumsi narkoba, kau bahkan memaksa pacarmu pergi ke KTV untuk menjual narkoba. Reka mencibir, kau dan Sheng, sama-sama biadab. Dia sekarang adalah orang yang sangat populer, dan dia telah menjadi top search selama 2 hari berturut-turut. Jika berita besar ini meledak, dan terjadi alur yang tidak diduga, maka popularitas Reka pasti akan meningkat. Pada saat itu, dia akan menjadi terkenal akan kejahatannya dan semua orang akan membencinya. Reka melanjutkan, Shanks dapat menginstruksi sekretaris hukum kota Hendro. Tampaknya Hendro mungkin berada di jalur yang sama dengannya. Kali ini aku dapat memancing kembali sekretaris hukum kota untuk datang kemari. Tampaknya rencana panjangku sangat efektif. Tamara tercengang, apa yang dimaksud dengan rencana panjang? Reka, lain kali ku jelaskan. Lone Wolf, pergi dan bawa tersangka pembunuh kemari, ikut aku ke KTV. Tamara, beritahu Shanks bahwa kau telah menyelesaikan misi dan pembunuh yang ditangkap telah mati di tanganmu. Lone Wolf bawa tersangka pembunuh, dan Tamara segera hubungi Sheng. Tamara, Sheng, misi telah sukses, dan pembunuhnya sudah mati. Shanks di telepon menghela nafas lega, kerja bagus, pembunuhnya telah mati, Reka tidak memiliki pegangan untuk mengancamnya. Shanks tidak lagi memiliki hambatan, dan dia bisa melawan Reka seorang sendiri. Dia tersenyum dan menghubungi Hendro, sekretaris Hendro, aku akan ikut bersamamu melakukan inspeksi mendadak. Lone Wolf membawa si pembunuh keluar, pembunuh berjubah merah itu tangannya diikat, mulutnya disumbat dengan kain, dan kehilangan semangat hidup. Ketika dia melihat Tamara mengobrol sambil tertawa dengan musuh, pupil matanya tiba-tiba mengencang. Emosinya bercampur aduk, dan berteriak. Tamara, dia adalah pembunuh senior yang paling dihormati, dia bahkan tertawa bersama musuh, dia telah mengkhianati organisasi. Lone Wolf melepas kain merah dari mulut dan tangan si pembunuh. Pembunuh berbaju merah segera memarahi, Tamara, dasar, kau pengkhianat, kau mengkhianati organisasi dan bersekongkol dengan musuh. Kau harus mati, dan kau akan dikenai hukuman mutilasi. Tamara memutar matanya dengan marah kepada pembunuh berjubah merah, diam. Dia bukan musuh kita, melainkan ketua kita. Pembunuh berbaju merah merasa dirinya seperti mendengar lelucon terlucu di dunia, dan tersenyum dingin, haha, Tamara, aku menganggapmu sebagai idola, tak disangka otakmu begitu keji. Kamu menganggap pencuri itu sebagai guru. Melihat dia tak percaya, kemudian Tamara mengeluarkan ponsel dan menelepon tuan muda. 3 menit kemudian, sekelompok orang meninggalkan kasino bawah tanah. Mulut si pembunuh merah terbuka lebar, matanya penuh rasa ketidakpercayaan, dan dia terus menatap Reka. Pemuda ini benar-benar adalah tuan mereka. Di usia semuda itu, dia sudah menjadi penguasa seluruh grup Akatsuki, seberapa hebat dirinya dan seberapa sucinya dia. Tubuhnya menggigil dan bergetar hebat. Ketika dia datang ke lobi toko perangkat keras, lelaki tua yang sebelumnya pernah dipukul oleh Tamara, bangun dan merokok sambil menonton pertunjukan. Ketika melihat Reka dan lainnya, lelaki tua itu buru-buru bangkit dan berdiri tegak. Ini mengejutkan Tamara. Pisau tangan miliknya telah menyebabkan lelaki tua itu koma sekitar 2 jam. Tapi sekarang, lelaki tua itu tidak hanya bangun dengan cepat, tetapi juga tidak terlihat kesakitan sama sekali, dan bahkan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Dia diam-diam berspekulasi, orang tua itu jelas bukan orang biasa, mungkin kualitas fisiknya berbeda dari orang biasa.
Reka dengan santai melemparkan tanda logam kepada lelaki tua itu. Fizz, kau telah melakukan tugas dengan baik, teruslah bekerja keras. Ketika orang tua melihat tanda itu, dan air mata kegembiraan memenuhi matanya. Ini adalah medali militer, dan tulisan penghargaan bintang jasa utama terlihat sangat jelas. Dia telah berada di ketentaraan selama puluhan tahun dan akan pensiun. Tak diduga sebelum dia pensiun, dia telah mendapatkan bintang jasa utama. Selain itu, penghargaan ini diberikan langsung oleh Tuan Agung Valkyrie, suatu kehormatan besar, kehormatan besar. Namun, dia merasa tidak pantas menerimanya. Dia hanya berdiri di sini selama beberapa hari, bagaimana bisa dia layak menerima penghargaan bintang jasa utama? Dia berjalan ke Reka dan dengan hormat memberikan penghormatan militer. Tuan Valkyrie, aku tidak pantas menerima penghargaan bintang jasa utama ini. Reka menepuk pundak Fizz, jangan meremehkan dirimu sendiri, kau pantas untuk penghargaan bintang jasa utama ini. Kali ini, kau telah membantuku menemukan penjahat dan menyelamatkan orang-orang dari kerugian besar. Penjahat yang dia bicarakan tentu saja adalah sekretaris kota, Hendro. Benarkah? Fizz tersenyum dengan polos, hati Tamara dan si pembunuh bergejolak. Ternyata ketua memiliki wewenang untuk membagikan medali militer kepada orang-orang, dan penghargaan yang dibagikan adalah penghargaan bintang jasa utama. Ternyata ketua adalah anggota militer, dan tentu kedudukannya sangat tinggi. Orang yang luar biasa, benar-benar orang yang luar biasa. Dulu di KTV Tokia selalu melewati hari dengan penuh kegelisahan. Sudah setengah jam, mengapa Reka belum kembali? Apa dia jatuh ke dalam lubang, atau terjadi sesuatu padanya? Setelah memikirkannya berulang kali, Tokia memutuskan untuk keluar mencarinya. Namun, Astina menghentikan Tokia. Tokia, kemana kau? Tokia berkata, Reka berkata dia pergi ke toilet. Ini sudah setengah jam dan dia belum kembali. Aku akan keluar untuk melihatnya. Astina tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku baru saja meneleponnya dan dia bilang dia diare dan akan segera kembali. Tokia curiga, benarkah? Astina, tentu saja. Tokia merenung, dan akhirnya duduk. Astina mengangkat botol bir, ayo, minum. Pada waktu yang sama, sekitar 10 mobil khusus berhenti di pintu KTV. Mobil khusus ini berasal dari dinas militer dan juga dari pemerintah kota. Pintu terbuka dan Shanks memimpin tentara turun. Hendro juga memimpin warga kota untuk keluar dari mobil. Dua kelompok orang itu berdesakan masuk ke KTV. Adegan ini menarik perhatian banyak orang yang lewat. Departemen militer dan politik sangat jarang bertugas di waktu yang sama. Diperkirakan KTV tua ini akan dilanda musibah. Mereka semua berkumpul di pintu secara spontan, menyaksikan keramaian. Manajer KTV dikejutkan oleh sekelompok orang ini. Dia berjalan dengan gemetar, Tuan, kalian ini siapa? Hendro dengan dingin mendengus, kami datang untuk melakukan inspeksi mendadak, tolong bekerja sama dengan kami. Manajer buru-buru mengangguk dan membungkuk, oke, kami pasti akan bekerja sama. Tanpa berkata apa-apa, Hendro memimpin orang-orang ke ruangan tempat Tokia berada. Sedangkan untuk ruangan lainnya, mereka malas untuk memasukinya. Pengawal yang diatur oleh Reka untuk berjaga di depan pintu segera menghentikan Hendro dan lainnya, berhenti. Hendro sangat marah, pergi, kau pengawal, berani menghalangi kami bertugas. Pengawal itu berkata dengan acuh tak acuh, tuanku sedang makan. Kau tidak berhak mengganggu. Bahkan jika kau ingin memeriksa, kau harus menunggu sampai dia selesai, kau baru boleh masuk. Brengsek. Hendro marah, kau tidak pantas mengajari kami dengan cara seperti ini. Shanks juga marah. Dia mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke kepala pengawal, minggir, jika tidak, jangan salahkan aku yang kejam. Pengawal itu tidak merubah raut wajahnya, tetap terlihat tenang. Dia pernah mengikuti Tuan Agung Valkyrie ke medan perang dan membunuh musuh, dan dia belum pernah berada di tempat umum. Pistol tidak bisa menghalanginya. Reaksi aneh pengawal itu mengejutkan semua orang.
Orang ini mungkin kehilangan semangat hidup atau mungkin saja dia tidak pernah melihat keramaian. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa begitu tenang. Shanks merasa malu, tentu saja dia tidak berani menembak sembarangan di depan umum. Tetapi jika dia tidak menembak, maka dia bisa kehilangan harga diri. Saat itu, ponsel pengawal berdering. Reka menelepon. Reka, biarkan mereka masuk, aku akan tiba di sana. Pengawal, baik. Dia melirik Shanks dengan jijik, dan berjalan pergi. Shanks mengira orang itu takut, dia mencibir dan menyimpan senjatanya. Hendro menendang pintu hingga terbuka dan bergegas masuk. Pada saat yang sama, sekelompok wartawan media yang muncul entah dari mana juga bergegas masuk ke dalam ruangan. Hendro dan lainnya ingin menghentikan, tetapi mereka dihentikan oleh Shanks. Para wartawan ini berada di bawah perusahaan hiburan Shanks, yang secara khusus diatur olehnya. Tokia dikejutkan oleh sekelompok orang yang tiba-tiba masuk, dia berdiri dan menatap mereka dengan ketakutan. Dan sudut mulut Astina menunjukkan senyuman licik. Fajar kemenangan berada tepat di depan mata, itu adalah pemandangan yang luar biasa mengasyikkan. Vania juga ketakutan, tapi dia masih ingat nasihat Reka bahwa kamera CCTV selalu menghadap Astina. Tokia melihat Shanks juga hadir, dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia pasti sengaja datang untuk mencari masalah, kesan buruk yang ditinggalkan orang ini tidak pernah hilang. Tokia berpura-pura tenang dan berkata, apa yang kalian lakukan? Kami sedang makan dan tidak melakukan perbuatan ilegal apapun. Hendro mencibir, benarkah? Mengapa aku tidak percaya? Aku telah menerima laporan dari banyak orang bahwa kau menggunakan dan menjual narkoba. Tolong bekerja sama dengan kami. Tokia berkata, ini hanya omong kosong, bagaimana bisa kami menyentuh barang semacam itu? Hendro, ya atau tidak, bukan berarti pernyataan kalian itu benar, sekarang kalian harus menunjukkan buktinya. Staf, cepat periksa botol bir dan darah mereka di tempat, jangan sampai mereka menyangkalnya. Staf dengan segera memeriksa botol anggur, dan satunya lagi bersiap untuk mengambil darah. Pada saat ini, Astina tiba-tiba berlutut dengan kepulan, aku akan mengaku, Tuan, aku akan mengaku padamu, tolong jangan tangkap aku. Melihat perilaku aneh Astina, raut wajah Tokia memucat seputih salju. Hendro terlihat memiliki persiapan yang jelas. Melihat kembali perilaku aneh Astina, muncul pikiran yang menakutkan di otak Tokia. Kemungkinan besar Hendro dan Astina berkolusi, dan mereka diam-diam terlibat dalam kejahatan. Penyesalan langsung membanjiri dirinya seperti air pasang, sejak awal seharusnya aku mendengarkan Reka dan seharusnya tidak mempercayai Astina. Hendro berkata, oh, apa yang akan kau akui? Katakan saja. Di pintu, sekelompok wartawan media satu persatu mengelilingi Astina. Astina menangis dengan sedih, Tuan, aku tidak ada hubungannya dengan mereka yang mengonsumsi narkoba, aku bahkan tidak menyentuh mereka sama sekali. Hendro berkata dengan acuh tak acuh, omong kosong. Setelah bahan obat terdeteksi di dalam ruangan, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Astina, Tuan, dengarkan aku juga dipaksa oleh Reka. Reka itu bajingan yang sangat kejam. Dia mencintai kekasih barunya dan membuang kekasihnya yang lama. Aku telah berjuang dan bekerja keras bersamanya selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah menyangka, pada akhirnya dia jatuh cinta dengan Tokia dan menendangku. Bahkan jika kami putus, dia tidak akan melepasku. Dia menjual diriku ke platform KTV ini, dan semua uang yang dihasilkan untuk membeli narkoba dirinya dan Tokia. Oh, Tuan, aku benar-benar telah dirugikan, kau harus berpihak padaku. Penonton terkejut dengan ini, dan semua orang mulai melawan Reka. Apa? Meninggalkan kekasih yang telah dinikahinya dan jatuh cinta dengan wanita lain, ini bajingan. Tidak, mereka semua bajingan. Menjual mantan pacarnya ke KTV, dan menggunakan semua uang yang dihasilkan untuk mengkonsumsi narkoba, dia tidak lebih dari seekor binatang buas. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri,
Aku tidak akan percaya bahwa ada orang yang sangat tidak tahu malu di dunia ini. Hei, aku benar-benar tidak menyangka Reka adalah orang yang seperti ini.